Shalom, selamat siang. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini, Ibu akan mereview ya materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 13. Nah, harapannya memang dari review ini dan juga video ini akan menolong mahasiswa pada saat melaksanakan UAS minggu depan ya. Jadi materi ini akan mengingatkan kembali mahasiswa materi-materi yang sudah dipelajari pada saat pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Nah, adapun pembahasan kita hari ini memang berfokus pada pengembangan kurikulum ya, sebagaimana juga semua sudah mengikuti materinya begitu ya. Mengenai yang di pertemuan 9 itu membahas mengenai landasan bagi pelaksanaan pengembangan kurikulum. Di sana ada landasan filosofis, landasan psikologi, landasan budaya, landasan teknologi. Nah, ini adalah landasan-landasan yang sangat penting ya dan berguna bagi pengembangan kurikulum. Ibu jelaskan satu-satu ya, karena mungkin kemarin materi hanya Ibu kasih di Google Classroom, lalu kalian hanya membaca, tapi mungkin penjelasannya kurang afdol kalau Ibu nggak ngomong begitu ya. Nah, yang pertama adalah landasan filosofis. Kalau berbicara mengenai landasan filosofis, maka dalam pengembangan kurikulum ya, itu adalah pertama-tama kita harus mengingat Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pengembangan kurikulum. Karena kita tinggal di Indonesia, maka ya Pancasila adalah filsafat atau filosofi yang harus pertama-tama kita terapkan dalam pengembangan kurikulum. Lalu juga ada filsafat pendidikan, ini juga penting karena melalui filsafat pendidikan ini banyak nilai-nilai ya, pandangan-pandangan, cara pandang, cara pikir, pola pikir yang itu juga sangat berguna bagi proses pembelajaran ya. Lalu landasan yang kedua dalam pengembangan kurikulum itu adalah landasan psikologi. Nah, dalam dunia pendidikan suka tidak suka itu adalah proses interaksi ya. Jadi guru menyampaikan materi, memberikan ilmu, lalu ada siswa yang menerima ilmu begitu. Ini adalah proses interaksi. Makanya landasan psikologi sangat penting karena ketika penyusun kurikulum memahami tentang perkembangan psikologi anak begitu, maka otomatis dalam menyusun kurikulum akan mempertimbangkan kemampuan siswa dilihat dari sisi psikologinya. Jadi memang suka tidak suka perkembangan dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologi ini juga memiliki peranan yang juga tidak kalah penting. Lalu yang ketiga itu adalah selain asas psikologi tadi itu adalah asas sosial budaya. Nah, kenapa asas sosial budaya ini juga memiliki pengaruh untuk atau memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum? Karena setiap orang ya pada dirinya sendiri itu kan lahir dalam sebuah budaya atau masyarakat tertentu. Jangan sampai kemudian membuat kurikulum tapi itu tidak didasarkan pada konteks atau kondisi budaya masyarakat setempat, yang mana itu juga nggak baik begitu ya kalau membuat kurikulum tapi dia tidak melibatkan atau tidak mau melibatkan budaya lokal sebagai bagian dari kurikulum. Kalau di Kalimantan Tengah harusnya kurikulum di ya baik sekolah maupun kampus begitu harusnya menyertakan budaya Dayak sebagai salah satu bagian dari kurikulum. Karena suka tidak suka mahasiswa-siswanya itu adalah orang Dayak. Makanya ketika menyertakan budaya Dayak sebagai bagian dari kurikulum, yaitu berarti sudah sesuai dengan asas sosial budaya. Ya, jadi karakteristik, kondisi masyarakat, lalu itu juga sangat berpengaruh dan itu juga bisa disebut sebagai budaya begitu. Nah, itu landasan yang ketiga. Landasan yang keempat adalah teknologi ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ini juga penting karena bagaimanapun perkembangan manusia itu selalu diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni. Nah, oleh karena itu memang selalu ya dalam hal ini harus mempertimbangkan perkembangan teknologi seperti apa. Kalau kurikulumnya sudah dirasa tidak bisa menyesuaikan perkembangan teknologi, ya harus dilihat lagi asasnya lagi. Apakah memang hanya sekedar membuat kurikulum tapi tanpa mempertimbangkan bahwa ada perkembangan teknologi. Karena kalau zaman sekarang begitu ya, suka tidak suka, semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan itu juga harus mempunyai pandangan yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ya bagaimana
kemajuan manusia juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga seni. Nah, keempat landasan dalam pengembangan kurikulum ini memang perlu sekali dipertimbangkan ya, kalau nanti mamanya kalian akan kembali ke sekolah, lalu kemudian membuat sebuah kurikulum, maka keempat landasan ini harus diperhatikan. Yang pertama filosofis, lalu psikologi, lalu sosial budaya, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu adalah materi dari pertemuan 9. Lalu di pertemuan 10 itu ada pembahasan mengenai sebentar lihat ya, mengenai siapa sih yang berperan dalam pengembangan kurikulum. Siapa sih yang memiliki peran gitu ya, memiliki peran dalam pengembangan kurikulum sekolah. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan ya, yang Ibu kirim di Google Classroom itu membahas mengenai peran pengembangan kurikulum itu ada di tangan siapa. Nah, dari materi itu dijabarkan bahwa kalau membicarakan mengenai pengembangan kurikulum, setidaknya itu ada 4 ya, 4 tokoh begitu ya, 4 bagian dari masyarakat yang itu berperan dalam pengembangan kurikulum. Peran yang pertama itu adalah peran kepala sekolah. Nah, peran kepala sekolah atau dalam hal ini kalau di kampus rektor itu menempati posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah, sebagai pimpinan perguruan tinggi, ya seorang kepala sekolah atau seorang rektor itu dia berperan sebagai manajer. Bahkan itu dia bertugas mengorganisasi ya, supaya memang kurikulum itu sudah bisa mencapai tujuan dari sekolah itu sendiri. Makanya dalam hal ini peran kepala sekolah atau pimpinan lembaga itu sangat penting dalam penyusunan kurikulum, dalam pengembangan kurikulum ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum. Jelas ya, karena guru atau dosen begitu kalau di kampus ini adalah orang-orang yang selalu bertemu langsung dengan siswa. Dia adalah pelaksana. Ya, artinya seorang dosen itu bukan hanya sekedar mengajar gitu loh ya, dia harus paham mengenai apa yang akan disampaikan, mengapa harus disampaikan dan bagaimana menyampaikan. Nah, ini adalah bagian dari kurikulum. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum, ya dosen itu memiliki peranan yang juga sentral begitu ya. Kalau mamanya tadi kepala sekolah atau rektor itu punya peran sebagai administrator, sebagai seorang manajer, peran manajerialnya itu ditekankan. Nah, sementara peran guru atau dosen itu dia adalah sebagai pelaksana. Dia nanti akan mengalami, makanya dia perlu tahu nih kurikulumnya ini disusun itu mau gimana nyampeinnya, isinya tentang apa. Nah, itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalau di sini itu peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum. Komite sekolah itu sebenarnya adalah perwakilan dari ini ya. Kalau istilahnya itu adalah pengguna atau orang yang kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari penyusunan kurikulum atau dari pengembangan kurikulum di sekolah atau di kampus. Nah, kalau di tingkat universitas, peran komite sekolah ini itu diganti oleh sebutannya itu sebagai pengguna lulusan ya, pengguna alumni. Nah, ini juga punya peran sangat penting. Kenapa? Karena dari komite ini, dari pengguna lulusan ini, kemudian kita kan jadi tahu nih kebutuhan di lapangan itu apa sih? Kebutuhan di lapangan terhadap lulusan dari SMA ini ya, dari kampus ini apa? Nah, itu peran dari pengguna lulusan dan itu memang sangat penting juga karena bagaimanapun kegiatan pembelajaran baik itu di kampus ataupun di sekolah, ya itu kan berkaitan dengan apakah memang ilmu yang disampaikan di kampus ini ada gunanya untuk masyarakat. Kalau kemudian banyak mata kuliah yang dipilih oleh sekolah kemudian ternyata itu tidak bisa dipakai di masyarakat, itu kan juga sama saja akhirnya begitu ya. Jadi makanya peran komite atau peran pengguna lulusan itu juga memiliki peranan yang penting. Nah, yang keempat itu adalah peran siswa atau mahasiswa. Ini juga sama. Kenapa kok peran siswa atau mahasiswa ini kok ditaruh belakang, ini juga agak ngerasa aneh begitu ya, karena sebenarnya ini kan sebuah kebiasaan yang buruk begitu, bahwa kalau siswa atau mahasiswa itu selalu dianggap sebagai kelompok yang hanya tinggal menerima. Padahal seharusnya siswa atau mahasiswa itu harus istilahnya itu ditanyain begitu ya, ditanyain tentang
bagaimana sih proses pembelajaran selama ini gitu. Jadi siswa itu kan adalah pengguna kurikulum juga ya, yang dari sananya itu bisa muncul evaluasi ya. Siswa atau mahasiswa itu bisa menjadi sarana bagi evaluasi kurikulum. Kalau mamanya mau tanya, oh ternyata Bu, dosen yang ini ketika menyampaikan materi kok tidak sesuai ya Bu ya. Kalau mamanya dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, mamanya tiba-tiba dia kok menjalankan perkuliahan tidak sesuai kontrak. Nah, ini kan juga salah satu contoh ya bagaimana sebenarnya pengembangan kurikulum itu juga harus melibatkan siswa. Kalau mamanya ada dosen yang tidak menjalankan perkuliahan sesuai kontrak atau gimana begitu, lalu gimana nih? Harusnya ditindaklanjutin oleh prodi, ditindaklanjutin oleh kepala sekolah mamanya kalau di sekolah. Jadi harusnya siswa itu juga diberi ruang ya, diberi ruang yang cukup untuk pengembangan kurikulum supaya memang akhirnya nanti ya kurikulum yang dibuat itu bukan kurikulum yang sifatnya itu hanya satu arah begitu, tetapi memang siswa sendiri juga merasa kebutuhan belajarnya di kampus, di sekolah itu juga bisa istilahnya itu terpenuhi begitu ya. Nah, di pertemuan 11 itu membahas mengenai faktor-faktor yang faktor-faktor utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini ada 3 faktor ya, perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Perguruan tinggi itu jelas ya, karena kalau dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikembangkannya di kurikulum, di perguruan tinggi ya. Nah, lalu dari segi ini juga lulusan dari perguruan tinggi itu juga berpengaruh juga, karena biasanya kan ada kampus-kampus yang memang meluluskan ini ya calon-calon guru ya, seperti halnya kalian lah istilahnya calon-calon guru pak begitu. Nah, ini kalau kemudian perguruan tingginya itu sistemnya atau kurikulumnya saja tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan di masyarakat, ya ini bisa menjadi problem. Jadi kurikulum di sekolah itu juga dipengaruhi oleh perguruan tinggi ya. Apa yang dilakukan di perguruan tinggi itu juga sangat berpengaruh untuk pengembangan kurikulum di sekolah. Lalu masyarakat, ya jelas ya, kalau mamanya ngomong masyarakat, seperti Ibu bilang tadi, sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup bermartabat di masyarakat. Artinya, ya masyarakat itu adalah golongan yang menggunakan siswa lulusan dari sekolah begitu ya. Jadi kalau kemudian ternyata anak didiknya itu tidak bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan di sekolah, nah bisa jadi memang selama pengembangan kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu ya. Lalu ada sistem nilai. Nah, ini juga perlu penting ya untuk persoalan sistem nilai, karena bagaimanapun di tengah masyarakat itu ada sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan. Nah, itu harus terintegrasi dengan kurikulum. Nah, ini juga menjadi menjadi problem ya, karena ketika mengembangkan sebuah kurikulum kadang-kadang tuh nilai-nilai yang ada berkembang di sekitar masyarakat itu sering diabaikan. Penyusun kurikulum itu cenderung menjadi sangat idealis begitu, padahal bisa jadi idealisme yang dimiliki itu tidak sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di tengah masyarakat ya. Jadi ini memang suka tidak suka harus menjadi pertimbangan. Nah, salah satu ya beberapa contoh sistem nilai yang perlu diperhatikan dan perlu diakomodasi ya, karena itu tumbuh di masyarakat begitu ya, sistem nilainya perlu diakomodasi dalam pengembangan kurikulum sekolah itu adalah yang pertama, nilai yang ini berkaitan dengan prinsip demokratis dan etis ya, dan moral. Terus kemudian persoalan nilai menjadi teladan ya, guru, dosen harus menjadi teladan. Lalu juga adanya penghargaan terhadap perbedaan ya, perbedaan nilai-nilai, dan juga memahami menerima keberagaman budaya yang ada. Itu salah satu, itu beberapa contoh sistem nilai yang perlu juga dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Nah, lalu di pertemuan ke-12 itu membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Sebenarnya dari pertemuan 12 itu ada 10 ya model yang yang biasanya dipakai begitu. Tetapi yang secara umum banyak dipakai dalam pengembangan kurikulum itu hanya 2 model, yaitu model administratif model dan model grassroots ya. Jadi model yang pertama itu pengembangan kurikulum ini itu yang paling lama dan yang paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena
memang inisiatif atau gagasan pengembangan kurikulum itu datang dari administrator pendidikan atau istilahnya itu hanya menggunakan prosedur administrasi. Ini biasanya ide-ide untuk pengembangan kurikulum itu datang dari orang-orang yang mengelola sekolah. Jadi itu bukan dari kebutuhan masyarakat. Nah, sementara kalau yang dari grassroots model itu penekanannya bahwa pengembangan kurikulum itu bisa berasal dari akar rumput, dari masyarakat, dari orang-orang yang memang menjadi pengguna dari lulusan begitu ya. Jadi dari akar rumput masyarakat begitu ya. Jadi itu model-model pengembangan kurikulum. Nah, sedangkan di pertemuan ketiga itu kita membahas mengenai evaluasi kurikulum. Nah, di dalam evaluasi kurikulum itu ada 3 tahap. Yang pertama itu evaluasi tujuan, evaluasi sistem, lalu evaluasi khusus. Nah, evaluasi tujuan itu jelas ya, memang suka tidak suka dalam pengembangan kurikulum, tujuan dari kurikulum itu harus jelas ya, visi misi segala macam itu harus jelas. Lalu evaluasi sistem. Nah, dalam hal ini kalau evaluasi sistem ini biasanya menyangkut perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat pendukung bagi pelaksanaan kurikulum, dan ini memang sesuatu yang tidak gampang sebenarnya kalau ngomong evaluasi sistem, karena kalau kita udah ngomong sistem ini terkait satu kesatuan yang itu tuh saling berkaitan begitu ya. Mamanya kalau mamanya di kampus kita begitu ya, mamanya ada sistem yang cenderung lambat begitu ya, proses pengurusan surat lambat. Nah, ketika itu tidak diperbaiki sistemnya, ya itu sampai kapanpun akan lambat begitu ya. Mungkin ada di antara kalian yang suka punya pengalaman, kok kalau ngurus-ngurus apa-apa di kampus kok lambat ya Bu ya. Nah, itu bisa jadi karena sistemnya. Jadi sistem itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih luas ya, tetapi kalau itu tidak dibenahi, ya itu akan berulang gitu, akan terjadi begitu-begitu terus begitu ya. Nah, ini evaluasi sistem. Lalu yang berikutnya itu adalah evaluasi khusus. Nah, ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler, lalu gimana relasi-relasi dengan lembaga-lembaga lain atau dengan orang-orang lain gitu ya, di luar kampus atau di luar sekolah itu gimana relasinya. Lalu bagaimana juga kemudian itu guru itu punya kompetensi yang selalu ditingkatkan setiap tahun. Ini juga evaluasi khusus. Artinya ini menyangkut hal-hal yang memang arahnya itu untuk pengembangan kurikulum supaya memang lembaga itu juga semakin berkembang begitu ya. Semakin institusi ya dalam hal ini sekolah ataupun kampus itu semakin maju begitu. Nah, itu adalah teori lagi. Itu adalah materi yang Ibu sampaikan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 13. Semoga menjadi jelas ya untuk semua mahasiswa. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti silahkan WA Ibu gitu ya. Lalu kemudian untuk minggu depan perkuliahan akan dilaksanakan UAS. Jadi nanti untuk ketentuan UAS segala macam Ibu akan sampaikan di grup WA mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua.